Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kali ini. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan agar badan tetap fit sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Untuk memenuhi kebutuhan semua itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Lalu, interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mari semua ikuti pembelajaran kali ini dengan seksama dan fokus ya. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, individu dengan individu. Contohnya ketika Adi berbicara dengan Budi. Yang kedua, individu dengan kelompok. Contohnya seorang guru yang sedang menjelaskan di kelas. Yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Malaysia. Berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi secara langsung atau interaksi yang dilakukan langsung antara individu yang berinteraksi. Yang kedua, interaksi tidak langsung atau interaksi yang dilakukan tanpa perantara atau tanpa pihak ketiga. Proses interaksi sosial didasarkan dalam beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang keempat, faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses yang asosiatif, dan yang kedua, proses yang disasosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses asosiatif terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama, yang kedua, akomodasi, dan yang ketiga, asimilasi. Proses-proses yang disasosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disasosiatif terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kompetisi, yang kedua, kontroversi, dan yang ketiga, pertentangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, atau di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi dalam bentuk yang beraneka ragam. Nah, untuk memperdalam materi, silakan tulis di kolom komentar apa saja bentuk interaksi sosial yang kalian temui di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay healthy, be happy, dan sekian, terima kasih.